Hai penonton, selamat datang kembali di Wareta Kagami. Apa kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja. Di setiap anime, pastinya kita mengikuti kisah seorang karakter utama yang berperan untuk menjadi pusat dari story yang dibawakan anime tersebut. Selama ini, anime seringkali menghadirkan kematian dalam storynya. Setidaknya, tidak untuk karakter utamanya yang harus kita ikuti kisahnya di sepanjang anime. Dengan begitu, kekuatan terbesar dari karakter utama adalah tidak akan kalah sebelum berhasil mencapai tujuannya. Jadinya, sangat jarang ada karakter utama yang mati dalam suatu anime. Kalaupun karakter utamanya mati, itu pun terjadi setelah tujuannya terjadi, atau anime tersebut adalah anime fantasi yang memiliki subgenre isekai. Atau juga hal tersebut terjadi di akhir anime sebagai pertanda kalau ceritanya sudah berakhir. Walaupun begitu, ternyata ada juga berbagai anime yang storynya justru diawali dengan kematian karakter utamanya, dan anime tersebut juga tidak bertemakan isekai. Dengan begitu, anime-anime tersebut memungkinkan kita untuk mengikuti kisah karakter utama setelah kematian atau menghilangkan karakter tersebut dalam story sepenuhnya. Untuk itu, inilah 7 karakter utama yang mati di awal anime tapi bukan isekai. Tapi sebelum itu, 99,8% penonton channel ini belum subscribe. Jadi silahkan klik subscribe dan like video ini dulu. Yang pertama di list ini adalah Yusuke Urameshi dari anime Yu Yu Hakusho. Yusuke Urameshi adalah seorang remaja nakal yang tiba-tiba terbunuh saat menyelamatkan seorang anak. Namun, kematian Yusuke tidak seperti yang diharapkan, dan dia dihadapkan dengan ujian untuk kembali ke kehidupan. Setelah kembali, Yusuke diangkat sebagai detektif roh oleh kerajaan kematian, dan tugasnya adalah untuk melindungi dunia manusia dari ancaman supernatural bersama teman-temannya yang beragam seperti Heiyei, Kurama, dan Kuwabara. Yusuke berpartisipasi dalam turnamen roh, menghadapi makhluk-makhluk jahat dan mengeksplorasi alam roh yang penuh misteri. Sementara itu, ancaman lebih besar mengintai, menguji persahabatan mereka dan keberanian Yusuke. Dengan campuran aksi petualangan dan elemen supernatural, anime Yu Yu Hakusho menyajikan narasi yang mendalam tentang pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, serta pengorbanan untuk melindungi yang dicintai. Yang kedua di list ini adalah Siesta dari anime Tantai wa Mou Shindeiru. Anime Tantai wa Mou Shindeiru mengisahkan tentang Kimizuka Kimihiko, seorang siswa yang tanpa sengaja terlibat dalam serangkaian kejadian misterius. Setelah bertemu dengan seorang detektif eksentrik bernama Siesta, di ending episode awal dari anime ini, Kimihiko memberitahu penonton bahwa Siesta telah tewas. Tapi dia tidak memberitahu penonton bagaimana kronologi Siesta tewas. Dan di anime ini, kita mengikuti kisah seorang asisten dari Siesta, yaitu Kimihiko. Ditemani oleh Yui Saikawa, seorang gadis muda dengan kepandaian analitis yang luar biasa. Kimihiko memecahkan misteri-misteri yang rumit dan menghadapi organisasi rahasia. Sementara itu, bayangan Siesta terus mengantuinya, membuka petunjuk-petunjuk tersembunyi. Dengan keahlian detektif yang unik, pertarungan berbahaya, dan hubungan yang berkembang antara karakter utama, anime Tantai wa Mou Shindeiru tidak hanya menghadirkan misteri yang menarik, tetapi juga merangkum perjalanan emosional Kimihiko dalam menemukan identitasnya dan mengungkap kebenaran di balik serangkaian insiden tragis. Yang ketiga di list ini adalah Shinpei Anjiro dari anime Summertime Rendering. Shinpei Anjiro adalah seorang remaja yang kembali ke pulau kelahirannya, Hitogashima, setelah mendengar kabar kematian Ushio Kofune, sahabat masa kecilnya yang tenggelam saat menyelamatkan seorang gadis kecil. Namun, Shinpei merasa ada yang aneh dengan kematian Ushio, karena ia menemukan bekas lebam di lehernya yang mungkin bahwa ia mungkin dibunuh. Bersama Miyoko Bune, adik Ushio yang juga menyukai Shinpei, ia mulai menyelidiki rahasia gelap yang menyelimuti pulau tersebut. Shinpei kemudian mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengulang waktu dengan cara mati, dan ia harus menggunakan kemampuan itu
untuk melindungi Mio dan mengungkap kebenaran. Namun, ia juga harus berhadapan dengan bayangan misterius yang dapat meramalkan kematian seseorang dan ancaman lain yang mengintai di balik keindahan Pulau Hitogashima. Walaupun sinopsis dari anime ini terdengar sangat sepele, tapi anime ini lebih bagus daripada anime Re:Zero. Karena di anime Re:Zero, jika karakter utamanya mati, maka akan kembali ke checkpoint tertentu. Tapi di anime Summertime Rendering ini, jika karakter utamanya mati, maka checkpoint tersebut semakin dekat dengan kematian yang gagalnya. Dan jika checkpoint tersebut telah menyentuh batas dari kematiannya, maka tidak ada jalan lagi. Ibaratnya seperti ini. Jika di anime Re:Zero, kita itu diibaratkan sedang memainkan karakter utama dari sebuah game, lalu kita gagal dan mati saat sedang menaklukkan musuh. Tapi karakter di game tersebut dibangkitkan lagi dan muncul lagi di tempat kita checkpoint. Dan mau ribuan bahkan jutaan kali pun kita gagal menaklukkan musuh, kita masih bisa untuk mencobanya lagi karena kita dibangkitkan lagi di checkpoint. Tapi jika di anime Summertime Rendering, kita itu diibaratkan sedang memainkan karakter utama dari sebuah game, lalu kita gagal dan mati saat sedang menaklukkan musuh. Ibaratnya musuh tersebut ada di dalam sebuah gua dan checkpoint tersebut ada sebelah pohon mangga yang terletak tidak jauh dari mulut gua tersebut. Dan jika kita kalah, maka checkpoint tersebut maju. Jadi yang harusnya kita dihidupkan ulang di checkpoint sebelah pohon mangga, tapi pas karakter game kita dihidupkan malah tepat di mulut goa. Dan jika kita kalah dan mengulanginya lagi, maka karakter game yang kita kendalikan tersebut malah dibangkitkan lagi di tengah goa. Dan jika kita kalah terus-menerus sampai batasnya, maka kita tidak bisa memainkan game tersebut. Dan jika kita mencoba menghapus data game tersebut dan memulainya dari awal, atau kita menggunakan cheat untuk memainkan game tersebut, maka musuh beserta bos game tersebut menyadari jika player menggunakan kecurangan dan musuh beserta bos game tersebut keluar dari monitor atau konsol game dan merusak layar monitor, merusak controller game, merusak konsol gamenya, memotong aliran listrik di rumah kita sebagai player. Dan kemudian yang terakhir adalah bos dan musuh yang keluar dari game tersebut menghabisi nyawa kita sebagai player agar kita tidak bisa memainkan game tersebut lagi. Coba kamu bayangkan saja betapa mengerikannya game tersebut jika ada. Bahkan game horor psikologi seperti Body Simulator dan Doki Doki Literatur Club saja tidak bisa menandinginya. Kurang lebih seperti itulah penggambaran perbedaan dari anime Re:Zero dan Summertime Rendering. Aku nonton anime ini sekitar 2 season setelah anime ini rilis. Yang keempat di list ini adalah Meiko Honma atau Menma dari anime Anohana. Anime ini adalah kisah penuh emosi tentang kelompok teman masa kecil yang terpisah setelah kematian tragis salah satu anggotanya atau karakter utama, yaitu Menma. Jadi di anime ini kita mengikuti kisah teman masa kecilnya karakter utama, dan nama teman masa kecilnya adalah Jinta Yadomi, yang dulunya menjadi pemimpin kelompok, hidup dengan rasa bersalah dan kesedihan karena merasa bertanggung jawab atas kepergian Menma. Segenap anggota kelompok yang sekarang telah menjalani kehidupan yang terpisah dipaksa untuk berkumpul kembali ketika roh Menma muncul di hadapan Jinta. Menma tidak memiliki kenangan tentang kematian atau tujuan kehadirannya. Dan kelompok teman masa kecil ini bersatu kembali untuk memahami dan memenuhi keinginan terakhir Menma agar rohnya bisa beristirahat. Jadi di anime ini kita mengikuti kisah Jinta Yadomi dengan menggali kenangan-kenangan masa kecil, konflik emosional antara anggota kelompok, dan perjalanan pencarian makna hidup. Anime Anohana menyoroti tema-tema persahabatan, rasa bersalah, dan penerimaan kenyataan sambil mencoba memahami dan memperbaiki hubungan mereka yang terputus. Para karakter mengalami pertumbuhan emosional yang mendalam dan menarik pemirsa ke dalam perjalanan mereka menuju penyembuhan dan penerimaan. Yang kelima di list ini adalah Yukito Urabe dari anime Kaminaki Sekai no Kami-sama Kasudo. Yukito Urabe adalah seorang pemuda yang lahir sebagai putra pendiri sekte yang memuja dewa misterius bernama Mitama, yang dikatakan maha tahu dan maha kuasa. Namun saat ia ditenggelamkan oleh ayah dalam sekte lainnya sebagai bagian dari ritual, ia berharap
bisa hidup kembali di dunia tanpa dewa atau agama. Ia pun terbangun di dunia yang sama sekali berbeda. Nah, di sini para penonton akan berpikir jika anime ini adalah anime fantasi yang memiliki subgenre isekai. Tapi hal tersebut salah besar. Karena ternyata dunianya adalah masa depan pasca apokaliptik di mana dewa tidak ada. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis tangkal bernama Arwaru yang membawanya ke desanya. Yukito merasa bahwa dunia ini lebih damai dan bebas dari kekerasan, tapi ia segera menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Di dunia ini, pemerintah memiliki sistem akhir hidup di mana mereka dapat memerintahkan siapapun untuk mati kapan saja. Jadi di anime ini semuanya dikendalikan oleh artificial intelligence yang jahat. Arwaru dan kakaknya si Luril menjadi korban sistem ini dan Yukito berusaha menyelamatkan mereka dalam keputusasaan. Ia mengingat ajaran ayahnya dan berdoa agar Mitama menyelamatkan mereka. Tak disangka, seorang gadis kecil turun dari langit dan menghancurkan semua orang yang menyakiti Yukito dan teman-temannya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Mitama, dewa yang disembah oleh ayah Yukito. Yang keenam di list ini adalah Takemichi Hinagaki dari anime Tokyo Revengers. Anime Tokyo Revengers mengikuti kisah Takemichi Hinagaki, seorang pria yang merasa terjebak dalam kehidupan yang suram. Suatu hari, setelah mengetahui bahwa mantan kekasihnya Hina Tachibana dan sahabatnya Naoto Tachibana telah dibunuh oleh geng kejam bernama Tokyo Manji Gang, Takemichi tiba-tiba terlempar kembali ke masa lalu. Dengan kesempatan untuk mengubah takdir, Takemichi berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalunya dan mencegah tragedi yang akan terjadi di masa depan. Untuk melakukannya, dia harus menyusup ke dunia kejahatan geng, memahami dinamika internal geng, dan menghadapi musuh-musuh yang berbahaya. Seiring perjalanan Takemichi melalui waktu, dia menemui versi muda dari teman-temannya dan musuh-musuhnya, dan menghadapi konflik-konflik yang kompleks. Yang terakhir di list ini adalah Hoshino Ai dan Goro Amemiya dari anime Oshinoko. Goro Amemiya adalah seorang dokter kandungan yang sangat mengidolakan Ai Hoshino, seorang idol muda yang berusia 16 tahun. Suatu hari, ia mendapatkan kesempatan untuk membantu Ai melahirkan anak kembarnya Aqua dan Ruby. Namun, malam itu juga Goro Amemiya dibunuh oleh seorang stalker Ai yang gila. Ia kemudian bereinkarnasi sebagai Aqua, putra Ai, dan masih memiliki ingatan hidup sebelumnya. Tak lama kemudian, Ai juga dibunuh oleh pembunuh yang sama, dan Aqua bersumpah untuk membalas dendam bersama dengan Ruby yang ternyata adalah reinkarnasi dari Sarena Tendoji, seorang pasien Goro yang juga penggemar Ai. Aqua memasuki dunia hiburan untuk mencari ayah kandungnya yang mungkin terlibat dalam pembunuhan Ai. Di sana, ia dan Ruby menghadapi berbagai tantangan, intrik, dan rahasia yang menguak kebenaran tentang Ai, Goro, dan diri mereka sendiri. Aku mengira anime ini akan menjadi anime dengan cerita yang dark seperti anime Perfect Blue, tapi ternyata tidak. Ya, dan itulah 7 karakter utama yang mati di awal anime, tapi bukan isekai. Karakter mana yang menjadi favoritmu? Atau mungkin kamu tahu ada karakter anime lain yang seharusnya di list? Silahkan tulis semua itu di kolom komentar. Juga luangkanlah waktu untuk like dan share video ini, lalu subscribe juga sebagai dukunganmu terhadap channel ini. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai.